Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Arsi Sanani Joang di sini sebagai moderator untuk presentasi mata kuliah teori pembelajaran bahasa kelompok 3. Nah, di sini kami akan membahas materi tentang prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, yang terhormat kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah teori pembelajaran bahasa, Bapak Dr. Ahmad Syaifur Rahman MPD, CPM CPR, dan juga teman-teman semuanya yang sedang menonton video kali ini. Langsung saja ke pembahasan pertama mengenai prinsip-prinsip belajar, yaitu di poin pertama definisi pembelajaran yang akan dipaparkan atau dijelaskan oleh Saudara Adia Zikra Akbar. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan tentang definisi pembelajaran. Nah, pembelajaran menurut para ahli merupakan proses penting dalam kehidupan manusia, memungkinkan individu untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman tentang dunia sekitarnya. Nah, menurut John Vinet, yaitu merupakan seorang psikolog perkembangan terkenal yang mendefinisikan pembelajaran sebagai proses konstruktif yang melibatkan pengorganisasian informasi dan pengalaman dalam struktur kognitif yang ada. Nah, sedangkan menurut B.F. Skinner, yaitu seorang ahli psikolog behavioristik, yaitu pembelajaran adalah perubahan tingkah laku yang relatif permanen yang terjadi sebagai hasil dari pengalaman. Sedangkan menurut Lev Vygotsky, yaitu seorang psikolog asal Rusia, melihat pembelajaran sebagai proses sosial yang mana individu belajar melalui interaksi dengan orang lain. Nah, sedangkan menurut John Dewey, yaitu seorang ahli filsuf dan pendidik, mendefinisikan pembelajaran sebagai proses pengembangan kemampuan untuk memecahkan masalah yang timbul dalam interaksi dengan lingkungan. Nah, sedangkan menurut Malcolm Knowles, yaitu pakar andragogi, menyatakan bahwa pembelajaran adalah proses mendapatkan pemahaman baru mendalam tentang suatu yang dapat mengubah cara kita berpikir, merasa, dan berperilaku. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Adia Zikra Akbar yang telah memaparkan materi tentang definisi pembelajaran. Selanjutnya adalah prinsip-prinsip belajar, yaitu adalah materi inti dari pembahasan kelompok 3 kali ini yang akan dijelaskan oleh Saudari Tria. Waktu dan tempat saya persilahkan. Prinsip-prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah prinsip kesiapan atau readiness. Proses belajar ini dipengaruhi oleh kesiapan peserta didik. Yang dimaksud dengan kesiapan atau readiness ini ialah kondisi individu yang memungkinkan ia dapat belajar. Seorang peserta didik memiliki kesiapan yang berbeda untuk melaksanakan suatu tugas dalam pembelajaran yang akan dilakukan. Karena ketika tidak memiliki kesiapan, maka peserta didik hanya akan mengalami kesulitan atau malah putus asa. Yang termasuk ke dalam kesiapan ini ialah kematangan dan pertumbuhan fisik, inteligensi latar belakang pengalaman, hasil belajar yang baku, motivasi dan persepsi, juga faktor-faktor lain yang memungkinkan seorang dapat belajar. Yang kedua adalah prinsip motivasi atau motivation, adalah suatu kondisi dari pelajar untuk menguasai kegiatan, mengatur arah kegiatan, dan memelihara kesungguhan dalam belajar. Maka dari itu, motivasi mempunyai peran penting dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang akan berhasil dalam belajar jika keinginan untuk belajar itu timbul dari dirinya. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal, yaitu mengetahui apa yang akan dipelajari, lalu memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Kedua hal ini sebagai unsur motivasi yang menjadi dasar permulaan yang baik untuk belajar. Yang ketiga adalah prinsip persepsi dan keaktifan menurut Thomas M. Ries dalam Zakiyah Darajat, yaitu teaching is the guidance of learning experience. Mengajar adalah proses membimbing pengalaman belajar. Pengalaman tersebut diperoleh apabila peserta didik mempunyai keaktifan untuk bereaksi terhadap lingkungannya. Apabila seorang anak ingin memecahkan suatu persoalan, ia harus dapat berpikir sistematis, termasuk dalam pembelajaran peserta didik harus selalu aktif.
mulai dari kegiatan fisik yang mudah untuk diamati sampai pada kegiatan psikis yang sulit untuk diamati. Dengan demikian, belajar yang berhasil haruslah melalui banyak aktivitas. Prinsip tujuan dan keterlibatan langsung. Tujuan haruslah tergambar jelas dalam pikiran dan diterima oleh para pelajar pada saat proses belajar terjadi. Tujuan ialah sasaran khusus yang hendak dicapai oleh seseorang. Prinsip keterlibatan langsung merupakan hal yang penting dalam pembelajaran. Karena pembelajaran sebagai aktivitas mengajar dan belajar, maka guru harus terlibat langsung. Begitupun dengan peserta didik. Prinsip ini diarahkan agar peserta didik merasa dirinya penting dan berharga dalam kelas sehingga ia bisa menikmati jalannya pembelajaran. Dan yang kelima adalah prinsip perbedaan individual. Proses belajar bercorak ragam bagi setiap orang. Proses pengajaran memperhatikan perbedaan individual dalam kelas sehingga dapat memberi kemudahan pencapaian tujuan belajar yang ingin dicapai. Pengajaran yang hanya memperhatikan satu tingkatan sasaran akan gagal memenuhi kebutuhan seluruh peserta didik. Karena itu, seorang guru perlu memperhatikan latar belakang, emosi, dorongan, dan kemampuan individu dan menyesuaikan materi pembelajaran dan tugas-tugas belajar pada aspek-aspek tersebut. Terima kasih kepada Saudari Tria yang telah menjelaskan prinsip-prinsip belajar dari poin 1 sampai 5. Nah, selanjutnya adalah dari poin 6 sampai 10 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, poin selanjutnya mengenai prinsip-prinsip belajar yaitu prinsip transfer, referensi, dan juga tantangan. Hal ini sejalan dengan prinsip belajar dan pembelajaran dengan salah satu prinsip konseptual teaching and learning yaitu inquiry, di mana dijelaskan bahwa inquiry merupakan proses pembelajaran yang berdasarkan pada pencarian dan penemuan melalui proses berpikir secara sistematis. Selanjutnya adalah prinsip belajar kognitif. Nah, belajar kognitif melibatkan proses pengenalan dan atau penemuan. Belajar kognitif mencakup asosiasi antar unsur, pembentukan konsep, penemuan masalah, dan keterampilan memecahkan masalah yang selanjutnya membentuk perilaku baru, berpikir menalar, menilai, dan berimajinasi merupakan aktivitas mental yang berkaitan dengan proses belajar kognitif ini. Selanjutnya itu prinsip belajar afektif. Nah, proses belajar afektif seseorang menentukan bagaimana ia menghubungkan dirinya dengan pengalaman baru. Belajar afektif mencakup nilai emosi, dorongan, minat, dan sikap. Selanjutnya adalah prinsip belajar psikomotor. Proses belajar psikomotor individu menentukan bagaimana ia mampu mengendalikan aktivitas ragawinya. Belajar psikomotor mengandung aspek mental dan juga fisik. Nah, yang terakhir yaitu prinsip pengulangan, balikan, penguatan, dan evaluasi. Menurut teori ini bahwa belajar adalah melatih daya yang ada pada manusia yang terdiri dari daya mengamati, menangkap, mengingat, menghayal, merasakan, dan berpikir. Dan masih banyak lagi seperti itu. Terima kasih. Nah, saatnya ke pembahasan terakhir yaitu tentang implikasi pembelajaran yang akan dibahas atau yang akan dipaparkan oleh Saudari Lita Rifatul Inayah. Waktu dan tempat saya persilakan. Implikasi prinsip-prinsip belajar bagi peserta didik yaitu yang pertama, perhatian dan motivasi. Untuk tercapainya tujuan pembelajaran, peserta didik dituntut untuk memberikan perhatian terhadap semua rangsangan. Dengan demikian, peserta didik diharapkan selalu melatih inderanya dan belajar untuk memperhatikan rangsangannya yang muncul dalam proses pembelajaran. Karena peningkatan minat merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi motivasi. Lalu yang kedua, keaktifan. Peserta didik sebagai sentral dalam belajar, maka sebagai konsekuensinya aktivitas peserta didik merupakan syarat berlangsungnya proses pembelajaran. Aktivitas peserta didik dalam hal ini baik secara fisik maupun intelektual dan emosional harus aktif. Sebab para peserta didiklah yang belajar, maka merekalah yang harus melakukannya sendiri. Lalu yang ketiga adalah keterlibatan langsung. Sebagai implikasinya, peserta didik dituntut untuk mengerjakan sendiri tugas belajar yang diberikan oleh gurunya. Dengan keterlibatan ini, mereka akan mendapat pengalaman. Bentuk-bentuk perilaku yang merupakan implikasi prinsip keterlibatan langsung adalah segala kegiatan yang dilakukan di sekolah. Apakah itu berbentuk intrakurikuler atau ekstrakurikuler. Dan yang terakhir adalah pengulangan.
Sebagai implikasi dari prinsip pengulangan bagi peserta didik adalah kesadaran peserta didik untuk bersedia melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Adapun kegiatan yang merupakan implikasi dari prinsip perulangan seperti menghafal surah pendek dalam Al-Quran, menghafal perkalian, rumus-rumus, menghafal nama-nama lain, nama-nama Latin, tumbuhan maupun tahun-tahun Masehi dan Hijriah. Lalu selanjutnya kegiatan membaca sebagai implikasi pembelajaran bahasa. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 keterampilan yang harus dikembangkan guru kepada peserta didiknya. Adapun 4 keterampilan tersebut yaitu keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Dari 4 keterampilan ini, keterampilan membaca merupakan salah satu keterampilan yang berpengaruh dalam proses peningkatan kemampuan peserta didik. Selain melalui pembelajaran bahasa Indonesia, kegiatan membaca juga dapat dibina dan ditingkatkan melalui upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dekat dengan yang dilakukan siswa seperti orang tua dan guru di sekolah. Nah, diantaranya yaitu yang pertama menumbuhkan minat baca sejak dini, menyediakan perpustakaan yang dikelola dengan baik. Ketiga, menggalakkan gerakan gemar membaca di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir, memberikan penghargaan bagi siswa yang rajin membaca. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Lita Rifatul Inayah yang telah memaparkan materi tentang implikasi pembelajaran. Nah, alhamdulillah teman-teman, kali ini kita sudah selesai memaparkan materi teori pembelajaran bahasa mengenai bab prinsip-prinsip belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.